Udah sehat Pak. Udah sehat Pak. Salam. Jaga jarak ya teman-teman. Ada PSBB apa namanya? Ada PSBB pengetatan, ada PP apa? PPKM. Apalah judul itu istilahnya. Yang pasti gini, kondisi sekarang bahwa penambahan dari positif rate saja naik ya Pak Deden jadi 5,4 ya, 5%an ya, 4,3%. Padahal sebelumnya kita hanya 3% lebih. Ini ada kenaikan untuk yang positif rate. Dan untuk angka kematian ini menjadi PR besar bagi kita dan menjadi keprihatinan bagi kita. Sekarang taksir di 5,4%, padahal kemarin 3. Jadi nanti Pak Ade tadi bisa menyampaikan juga data yang kita punya, bukan menakut-nakuti, tapi ini real, nyata ada. Okupa dan ruang ICU sekarang di posisi per hari ini 90% lebih, ruang perawatan 90% lebih. Padahal sudah kita tambah. Contoh misalnya kebijakan yang kami lakukan kemarin, puskesmas kita tambah 70 tempat tidur untuk tempat vaksin. Ini juga sudah mulai penuh ya. Dan rumah lawan COVID dari 150 yang diisi sekitar 100 lebih. Padahal biasanya rata-rata hanya 70, 50. Dan insya Allah Dinas Bangunan Pak akan melakukan penambahan untuk rumah lawan COVID yang insya Allah target kami selesai di Januari akhir, bahkan kalau bisa di minggu ketiga penambahan 150 tempat tidur. Puskesmas rumah sakit Pakulonan dan Pondok Betung sudah jadi. Sarana prasarananya karena kemarin anggaran terbatas karena ada akibat COVID PAD kita menurun, dan alhamdulillah kami sudah saya komunikasi langsung dengan Pak Menteri Kesehatan, dibantu oleh Dirjen Yankes, ventilator 4 ya, yang dua yang tetap, 2 yang portable dan beberapa yang lainnya. Dan kami sudah bersepakat, dan ini akan disosialisasikan juga kepada masyarakat belajar dari pengalaman kemarin bahwa untuk rumah sakit Pakulonan yang tadinya sudah selesai dan akan saya resmikan di bulan Maret April, maka kita akan fokus di percepatan Januari Februari ini untuk menjadi rumah sakit rujukan khusus untuk COVID dengan ICU targetan kita 10 dan tempat tidurnya sekitar 100 lebih ya Pak ya, 100 lebih. Jadi kita akan menambah karena kapasitas di RSUD yang sedang tidak mungkin lagi, padahal itu juga sudah ada penambahan. Jadi RSUD ICU itu sudah kita tambahin. Jumlah rumah sakit swasta yang menjadi rumah sakit rujukan bertambah. Semuanya juga bertambah, tapi karena penambahan yang sakit COVID-nya banyak, maka otomatis seberapa banyaknya pun yang kita lakukan, sepanjang di hulunya tidak kita perketat, maka akan sama saja keseimbangan antara ketersediaan tempat tidur, kesediaan ruang ICU, ketersediaan semuanya kalau tidak dibarengi dengan pengetatan di hulu. Dan Tangsel termasuk bagian dari yang instruksi Mendagri. Tangerang Raya ada 3, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Jadi oleh karena itu kita mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh instruksi Mendagri. Dasarnya itu Perwal PSBB tetap berjalan, Kepwal PSBB tetap berjalan sampai dengan tanggal 18 Januari. Maka untuk di tanggal 9 sampai dengan tanggal 25, maka hari ini saya menandatangani instruksi wali kota. Betul ya Pak Sadra ya? Pak Wakil ya? Instruksi atau surat edaran wali kota yang menyatakan bahwa ada perbedaan dengan surat edaran wali kota yang sebelumnya yang terakhir hari ini, yaitu yang pertama untuk membatasi tempat kerja. Tempat kerja itu di perkantoran baik kantor pemerintahan maupun swasta itu adalah work from home-nya 75%. Jadi 75%, 25% yang bekerja. Kalau kemarin kan di yang surat edaran sebelumnya itu 50%. Padahal Tangsel zona merah kita mengikuti kebijakan tetap di 50%. Padahal kalau ikuti aturan yang sebelumnya, kalau zona merah 25%, zona oranye 50%. Nah untuk sekarang ini sampai dengan mulai tanggal 9 sampai tanggal 25, work from home sebesar 75% dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara lebih ketat. Dan yang keduanya yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Tadi juga kami komunikasi dengan Kemenak, mereka juga sama sepakat dengan kita. Dan untuk pondok pesantren tidak ada penerimaan siswa baru dan yang lainnya, dan tidak ada visitasi dari orang tua murid terhadap anak, dan dilakukan pengetatan dan satgas kita bentuk di pondok pesantren ya Pak. Tapi kalau untuk yang di bawah kewenangan kita sampai dengan perguruan tinggi itu pun juga tidak boleh ada tatap muka, semuanya online. Dan untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100%.
Dan untuk pembatasan kegiatan restoran nanti mungkin di sini ada Pak Pak Heru sebagai PLT pariwisata bisa menyampaikan bahwa pemberlakuan untuk mal sudah pasti harus tutup jam 7 malam. Apapun yang ada di sana ya, esensial tetap tutup ya Pak. Tutup, jadi semuanya tutup sesuai dengan jam operasional. Tapi di luar mal, maka pemberlakuannya adalah boleh melakukan dine-in, makan di dalam di restoran, tapi dengan kapasitas 25%. Kalau kemarin 50%, sekarang 25%, maka waktunya diperpanjang jam 8 malam. Dan waktu tutupnya jam 10. Ini berlaku juga untuk PKL ya Pak. Jadi untuk PKL juga sama. Perbedaannya, kalau kemarin itu untuk dine-in boleh hanya sampai jam 7, tetapi dengan kapasitas 50%. Kalau sekarang boleh sampai jam 8, tapi kapasitasnya dari awal buka sampai dengan tutup hanya 25%. Hanya 25%. Dan delivery-nya itu boleh takeaway atau delivery sampai dengan jam 10. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan dan tempat beribadah dengan pengetatan maksimal 50%, menutup fasilitas umum, menghentikan sementara kegiatan sosial budaya, dan membatasi kapasitas dan operasional moda transportasi umum. Kita sedang menunggu kalau PT KAI seperti apa, kalau misalnya moda transportasi antar provinsi itu kewenangan provinsi, tapi yang untuk di wilayah Tangerang Selatan itu tidak berubah, tetap dengan sesuai dengan teror yang terakhir PSBB kita. Jadi ada beberapa hal kriteria yang harus dilakukan. Itu mungkin dari saya. Ada tambahan yang lainnya mungkin kalau ada Pak Sekda. Jangan lupa subscribe ya.